Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam pengadaan. Berjumpa dengan saya lagi, Muji Santosa. Mari kita bahas mengenai kontrak yang akan terlambat. Bagaimana penyelesaian kontrak yang akan terlambat? Bagaimana solusi untuk kontrak lamsam pengadaan alat? Ada satu alat yang terlambat melebihi nanti tahun anggaran. Pengadaan suatu alat atau pekerjaan yang masih harus dibuat terlebih dahulu disarankan jangan kontrak lamsam. Ya, mengapa disarankan jangan kontrak lamsam? Ketika risiko pengadaan masih tinggi untuk suatu alat, ketika suatu alat harus dibuat atau harus dipesan terlebih dahulu, maka jangan gunakan kontrak lamsam. Karena ketika tidak terpenuhi, harus dibayar sebagian, berapa yang harus dibayar, dan apakah itu dapat dimanfaatkan. Bagaimana suatu alat yang akan datang setelah tahun anggaran? Ketika merumuskan waktu pelaksanaan pekerjaan, ketika dulu membuat rancangan kontrak, tentunya konsultan pengawas, maksudnya konsultan bencana atau PPK, telah memperhitungkan waktu yang wajar untuk pelaksanaan kontrak nantinya. Ketika terpilih penyedianya, sebelum SPWJ, surat penunjukan penyedia barang jasa, PPK perlu mengklarifikasi kemampuan penyedia untuk membuat atau memesan alat tersebut, terlambat atau tidak. Ketika setelah tanda tangan kontrak, yaitu ketika rapat persiapan pelaksanaan kontrak, PPK dan tim memastikan jadwal dan nanti digunakan sebagai monitoring untuk mengawasi kedatangan alat apakah terlambat atau tidak. Ketika terlambat sesuai jadwal, ya diberi surat peringatan walau kontraknya belum berakhir. Nah, ini suatu alat akan terlambat melebihi tahun anggaran. Kalau begitu, lakukan pertemuan untuk mencari solusi agar kontrak jangan terlambat. Bagian-bagian mana yang perlu dipercepat, bagian-bagian mana yang perlu dijadikan perhatian supaya kontrak itu jangan terlambat. Bila tidak ada solusi dan memang akan terlambat ini salah siapa? Bila salah penyedia, yaitu penyedia salah karena terlambat memesan barangnya. Ya. Bila memerlukan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan kontrak tadi, maka penyedia dikenakan denda keterlambatan. Bila keterlambatan ini karena salahnya PPK atau bukan salah penyedia, maka bisa diberi perpanjangan waktu tanpa denda ya. Pertanyaan berikutnya, tahun depan Pak, anggaran kami tidak ada lagi. Maka ketika kontrak berakhir di bulan Desember, ya penyedia diputus kontrak. Kalau ini salahnya penyedia, maka penyedia diberi sanksi pemutusan kontrak. Kalau ini bukan salahnya penyedia, keterlambatannya bukan salahnya penyedia, maka penyedia tidak diberi sanksi. Pertanyaan berikutnya, kalau kami menyelesaikan kontrak ini ke tahun depan, ya, sehingga bisa selesai dan pembayaran menjadi hutang, apakah ini tindak pidana korupsi? Hutang belum merupakan kerugian negara, ya. Tindak pidana korupsi itu bukan suatu kesalahan proses pengadaan, tetapi adanya keserakahan pengadaan. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam pengadaan.